Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin yang atas sekalian alam. Bila saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita dan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita hitung nikmat Allah tidak bakal bisa kita hitung. Daripada itu Allah suruh perintahkan kita untuk bersyukur. Kedatangan kita di sini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah, ini sebuah tanda dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dan jangan kamu meninggal atau wafat kecuali tetap dalam beriman atau beragama Islam. Daripada itu, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita selalu berusaha bertakwa kepada Allah SWT. Taqwa al-imsalu bil awamir wa jitnabul bin nawahi. Berusaha mengerjakan semua perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi semua larangan Allah. Bapak-bapak muslimin rahimahumullah, pada kesempatan hari ini seperti mencoba membuat khutbah tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah di awal surah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai arah tujuan hidup bagi orang bertakwa. Apa itu? Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang yang yakin dan percaya pada hal yang tidak kelihatan di matanya, tapi dia tetap diimani. Allah tidak kita lihat, tapi kita yakin adanya Allah sang pencipta kita. Kita tidak pernah lihat Rasulullah, tapi kita tetap meyakini dia telah utusan Allah. Dan sampai sekarang kita tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Kemudian kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka yang dikatakan dengan yaumul qiyamah, pada akhir akhirat nanti. Semua amal kita akan kita pertanggungjawabkan, dan juga kita percaya adanya nikmat dan azab kubur. Ini sebuah bukti kita beriman kepada yang lain. Kalau ini sudah kita yakini, berarti kita tergolong orang-orang bertakwa bisnis kepada Allah SWT. Kemudian setelah beriman kepada yang lain, yuqimuna sholata. Kata yuqim maknanya mendirikan sholat. Mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mendirikan bahwasanya kita mengetahui hukum-hukum dalam ibadah kita, atau berilmu di dalam beribadah. Ketika ibadah sudah didirikan dengan ilmu pengetahuannya, maka ibadah itu akan membuat manfaat dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam masjid, tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Inilah mana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah sholat itu akan menciptakan kita dari seperti di neraka.
Dan juga kata Rasulullah SAW menafsirkan kalimat yuqimuna sholat itu adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat berjamaah di masjid ini bukan hanya sekedar kita dimotivasi oleh pahala yang banyak, yang mana pahalanya 27 tingkat pahala dan sholat sendirian, tapi sholat berjamaah di masjid adalah menumbuhkan sifat silaturahim di antara kita, menumbuhkan kebersamaan persatuan kita, saling menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah dalam diri kita. Banyak manfaatnya yang kita dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat kalau kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian apalagi wa mimma razaqnahum yunfiqun, min bima'na tauhid, makna sebagian. Wa mimma, dan sebagian apa razaqna yang telah kami beri rezeki kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang bertakwa tersebut. Yunfiqun, mereka infakkan. Di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia tidak pikir, dia tidak pelit, dan dia tahu mana hak-hak dia dan mana hak-hak orang yang akan diberikannya. Alhamdulillah, ketika kita sudah menjadikan mushola ini di masjid, ini peluang kita untuk mengembangkan sebagian rezeki kita. Mungkin rezeki ini kita peruntukkan khusus untuk masjid, atau perantaraan pegawai syara ini kita titipkan untuk anak-anak yatim. Ada sekolah-sekolah yang beruntuk pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau kita membuktikan kita beriman pada Allah, bagaimana harus harus kita usahakan sebagai rezeki yang ada dalam diri kita titipkan untuk hak-haknya agar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Kaf di sini adalah khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran. Bagaimana caranya kita beriman kepada Al-Quran? Tentunya kita harus berusaha bisa membaca Alkitab suci kita. Kita ajak anak-anak kita ke masjid ini supaya dia bisa membaca Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita atau kita datangkan guru di rumah-rumah kita untuk bisa baca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, tentu kita berusaha memahami maknanya. Setelah maknanya kita paham, kita berusaha untuk memahami pelajaran tafsirnya. Ketika kita Quran sudah kita pahami, maka kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sendiri. Bukan hanya Al-Quran kita pampangkan di rumah kita sebesar apapun Quran, kadang-kadang kita letakkan di mari. Hanya sebagai untuk petunjuk kepada orang lain, bahwasanya kita adalah orang yang alim, orang yang begitu dan begini. Tidak, tapi bagaimana pada Al-Quran adalah kita berusaha diri kita, keluarga kita, setidaknya kita bisa membaca kitab suci kita sendiri. Kemudian apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada selain sebelum engkau Muhammad. Ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Namun pertanyaan pada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab sebelumnya itu? Nah, kaum muslimin rahimahullah, cara kita mengimani kitab-kitab sebelumnya cukup kita imani Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran ada Taurat, di dalam Quran ada Zabur, di dalam Quran ada Injil. Maksudnya adalah kalau kita ingin tahu bagaimana kisah Nabi Musa AS sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana kisahnya Nabi Daud AS, cukup kita belajar Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW. Apalagi tentang kisah Nabi Isa AS itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau kita cari kitab-kitab selain Al-Quran, maka itulah keraguan dalam diri kita. Mana yang benar kitabnya ini? Karena Al-Quran turun ke belakang, atau kemudian hari. Sedangkan yang dahulu turunlah kitab Injil. Jadi kalau kita cari kitab selain Al-Quran, maka turun keraguan tentang kitab suci kita sendiri. Karena Allah sudah jelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fiih." Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. La di sini dalam kata bahasa Arab dinamakan la harfun nafi. Nafi jinsi, menafikan semua jenis keraguan, baik dalam masalah pikiran kita, batin kita, atau hal-hal apa yang timbul keraguan di Al-Quran dinafikan oleh la raiba fiih tersebut. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, cara kita mengimani kitab-kitab sebelumnya itu adalah cukup kita kaji Al-Quran.
Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari kiamat mereka yakin. Orang-orang bertakwa yakin dengan hari kiamat. Sebuah hal yang bisa kita pikirkan dalam kehidupan kita ini. Yang diperintahkan untuk sholat hanya manusia, yang diperintahkan untuk zakat hanya manusia, yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah hanya manusia. Tapi hewan, tumbuh-tumbuhan tidak diperintahkan beribadah. Ini sebuah pemikiran pemahaman bagi kita bahwa kita hidup bukan hanya batas dunia, dan amal-amal kita nanti akan kita pertanggungjawabkan mulai dari alam kubur sampai nanti alam akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah amal ibadah kita akan kita lihat kalau dia baik. Sebesar darah keburukan akan kita diperlihatkan nanti dari akhirat. Ini buktinya ketika kita perintahkan daripada amalan ini kita bertanggungjawabkan ketika kita sudah tiada di dunia ini. Dengan keyakinan dari akhirat memberikan motivasi kepada kita untuk kita kepada Allah SWT. Dengan akhirat kita meyakini untuk buat kita berhati-hati hidup di dunia ini. Dan hidup kita di dunia ini punya aturan, yaitu ada halal dan haram. Kaum muslimin rahimahumullah, kenapa manusia itu bisa menjadi orang bertakwa? Ulaika ala hudan min rabbihim, karena mereka atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Artinya adalah dengan hidayah kita bisa jadi orang bertakwa. Dengan hidayah kita mampu ke masjid berjamaah. Dengan hidayah kita mampu bersedekah. Dengan hidayah kita mampu berhijrah. Dengan hidayah kita bisa dekat dengan diri kepada Allah SWT. Maka hidayah kita harus kita cari dan kita pertahankan. Yang kita hilangkan hidayah dalam diri kita. Hidayah kita cahaya dengan segala pelita. Bayangkan kalau kita berjalan dengan segala pelita tanpa ada cahaya, maka hidup kita tidak akan terarah. Tapi kalau hidup kita bercahaya, insya Allah tidak akan timbul apa-apa dalam kehidupan kita. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang bertakwa yang diberikan hidayah oleh Allah tersebut akan menjadi orang-orang beruntung. Apa keuntungan kita? Al-faizuna bil jannah wan najuna 'anil nar. Kita akan dimasukkan ke dalam surga dan terlepas nanti di alam atau di akhirat dengan neraka Allah SWT. Senada dengan firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan orang-orang beramal saleh, dan mereka diberikan nanti yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak muslimin rahimahumullah, itulah ciri orang bertakwa yang mampu sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan mulai sekarang kita pertahankan hidayah yang diberikan Allah, dan berakhir nanti kita dipanggil oleh Allah dalam bidang hidayah, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Al-Qur'an yakfi ma fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alaihi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.